Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwiki dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proyek kami untuk UTS dan UAS, yaitu berjudul perancangan sistem pembuatan soal kuis otomatis berbasis generatif AI. Pertama, di latar belakang perkembangan AI di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini sangat pesat. Kecerdasan buatan AI, pengertian AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau sistem melakukan pekerjaan yang biasanya membutuhkan kemampuan berpikir manusia. Di yang kedua, latar belakang perkembangan AI, penerapan dan generatif AI. Latar belakang, AI telah diterapkan di berbagai bidang seperti kesehatan, industri, transportasi, keamanan bisnis, dan pendidikan. Generatif AI adalah cabang AI yang berkembang pesat. Teknologi ini mampu menghasilkan konten baru secara otomatis seperti teks, gambar, video, suara, hingga kode program berdasarkan instruksi tertentu. AI dalam pendidikan, aplikasi AI. Di sini sesuai proyek kami, pembuatan soal merupakan salah satu proses yang sering dilakukan dalam kegiatan pendidikan yang dapat dibantu AI, yaitu pembuatan soal dan kuis. Solusi dan harapan manfaat sistem ini meningkatkan penyusunan soal, mendukung pembelajaran digital, identifikasi masalah. Yang pertama, proses pembuatan soal kuis manual. Yang kedua adalah di tantangan pembuatan soal dari lama, variasi terbatas, sulit, AI belum optimal. Jadi tantangan di proyek kami kali ini yang pertama ya udah pasti tentu lama, karena kan banyak beberapa struktur atau part-part dari tools lain yang kami gunakan untuk merancang soal berbasis otomatis ini. Nah, yang kedua, variasi terbatas. Kami belum bisa memasukkan banyak variasi, tapi kami akan usahakan sekreatif mungkin, semaksimal mungkin sesuai harapan yang kami buat. Yang ketiga, udah pasti sulit karena ini first time bagi saya, tentunya ini, dan teman-teman sekalian mungkin ada yang pernah udah coba. Ini cukup sulit. Nah, yang terakhir, AI-nya juga belum optimal. Di rumusan masalah di generatif AI, penerapan konsep penerapan Gen AI pada sistem pembuatan soal kuis otomatis, alur kerja otomatis soal, alur kerja sistem pembuatan soal AI, sistem menghasilkan soal otomatis. Selanjutnya, tujuan penelitian memahami Gen AI merancang sistem kuis otomatis. Manfaat implementasi yaitu di pendidikan mempercepat pembuatan soal, merancang aplikasi web. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mahasiswa, ya tentunya wawasan implementasi AI generatif, pengembangan aplikasi digital itu lebih luas. Nah, ini manfaat dari penelitian. Yang kedua, bagi pengajar, dosen atau apapun, pembuatan soal kuis praktis atau efisien. Yang ketiga, di dunia pendidikan, mendukung pembelajaran teknologi digital. Yang keempat, bagi peneliti adalah referensi pengembangan aplikasi berbasis AI. Jadi mungkin bisa dijadikan referensi untuk para peneliti atau pengamat di proyek ini. Metode penelitian terbagi 4. Yang pertama, metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini. Yang kedua, studi literatur, dikumpulkan informasi dari AI dan generatif AI. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem kuis otomatis, jadi apa aja yang dibutuhkan dalam membuat atau merancang sistem kuis otomatis. Yang keempat, lalu perancangan sistem. Nah, di perancangan sistem ini ya pastinya kita memberikan desain, flowchart, dan alur kerja dari aplikasi tersebut dari start sampai finish. Itu alurnya seperti apa saja, step by stepnya apa saja ketika nanti digunakan oleh user atau siapapun lah yang
membuka nanti project kuis kami. Untuk slide selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Malvian. Silakan Mas Malvian. Oke, berikut saya akan menjelaskan pengertian dari generatif AI. Jadi untuk generatif AI ini merupakanlah teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan data dan juga instruksi yang diberikan oleh pengguna. Jadi teknologi ini dapat digunakan untuk membuat teks, gambar, maupun soal secara otomatis. Jadi dalam penelitian ini, generatif AI dimanfaatkan untuk menghasilkan soal kuis secara otomatis sesuai dengan topik dan juga tingkat kesulitan yang diinput oleh pengguna. Next, Mas ini. Dan berikut adalah cara kerja dari sistem generatif AI ini. Jadi cara kerjanya generatif AI pada sistem ini dimulai dari pengguna memasukkan input berupa topik materi, jumlah soal, dan juga tingkat kesulitan. Setelah itu, sistem akan mengirimkan data tersebut ke AI untuk diproses. AI kemudian menganalisis untuk instruksinya yang diberikan dan juga menghasilkan output berupa soal kuis beserta jawaban yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Next. Untuk berikutnya dari pengertian kuis otomatisnya ini. Jadi kuis otomatis ini adalah sistem yang juga dapat menghasilkan soal secara cepat dan juga otomatis tanpa harus dibuat satu persatu secara manual oleh pengajar. Jadi sistem ini memberikan beberapa keuntungan seperti menghemat waktu, mempercepat proses evaluasi, menghasilkan variasi soal yang juga lebih banyak, serta mendukung proses pembelajaran berbasis digital yang lebih modern dan juga efisien. Jadi konsep dari ininya itu pada tahap input, pengguna memasukkan kebutuhan soal seperti topik, jumlah soal, dan tingkat kesulitan. Kemudian pada tahap proses, sistem memanfaatkan teknologi AI untuk mengolah data dan juga membuat soal secara otomatis. Selanjutnya pada tahap output, sistem akan menghasilkan soal kuis beserta jawaban dan juga tingkat kesulitannya. Berikut. Next, Mas Randy. Untuk teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini, kami menggunakan teknologi artificial intelligence dan juga generatif AI sebagai inti utama sistem. Jadi teknologi ini dipilih karena mampu membantu proses otomatisasi pembuatan soal dengan lebih cepat dan juga lebih efisien. Selain itu, penggunaan teknologi digital ini juga mendukung perkembangan sistem pembelajaran yang modern yang lebih praktis dan juga inovatif. Dan berikut adalah flowchart sistemnya. Untuk flowchart ini menunjukkan alur kerja utama dari sistem yang kami rancang. Proses dimulai dari pengguna memasukkan data atau kebutuhan soal, kemudian sistem memproses input tersebut menggunakan AI. Setelah proses selesai, sistem akan menghasilkan output berupa soal kuis otomatis. Flowchart ini juga membantu menggambarkan proses sistem agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Berikutnya, yang berikut adalah analisis dan juga perancangan sistem. Jadi pada bagian ini kami membahas hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan serta rancangan sistem usulan yang akan dikembangkan. Jadi analisis ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dari sistem manual, sedangkan perancangan sistem dilakukan sebagai solusi dengan memanfaatkan teknologi generatif AI agar proses pembuatan soal menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Jadi untuk analisis sistem yang berjalan, kita berdasarkan analisis sistem berjalan, proses pembuatan soal masih dilakukan secara manual oleh pengajar. Jadi pengajar harus membuat pertanyaan jawaban dan menentukan tingkat kesulitan secara satu persatu. Hal ini juga menyebabkan proses menjadi lebih lama, membutuhkan tenaga lebih besar serta variasi soal yang dihasilkan masih terbatas. Untuk analisis sistem usulannya, next, Mas Randy. Nah, di sini sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami mengusulkan sistem kuis otomatis berbasis generatif AI.
Jadi sistem ini memungkinkan pengguna membuat soal hanya dengan memasukkan beberapa input sederhana seperti topik, jumlah soal, dan juga tingkat kesulitan. Dengan adanya sistem ini, proses pembuatan soal menjadi lebih cepat, efisien, dan juga mampu menghasilkan variasi soal yang lebih banyak. Terima kasih untuk presentasi saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mas Wafi, silakan Mas Wafi. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk desain sistem ya, diagram input, proses dan outputnya. Untuk desain sistem yang sudah kita buat itu, pertama itu adalah input. Untuk input, pengguna itu harus memasukkan topik, jumlah soal, dan level soal. Baru kita untuk proses ke selanjutnya, yaitu proses untuk menuju ke output, yaitu untuk sistem memproses input menggunakan generatif AI berdasarkan prompt yang dibuat. Sistem ini menghasilkan soal kuis beserta pilihan jawaban dan kunci jawaban. Baru kita proses terakhir itu ke output untuk pengguna menerima dan dapat menggunakan hasil soal kuis. Selanjutnya untuk kebutuhan fungsional, sistem harus mampu menerima input topik soal, jumlah soal, dan tingkat kesulitan, serta menghasilkan soal otomatis. Dan untuk output sistem ini juga harus mampu menampilkan hasil kuis dan jawaban yang benar kepada pengguna. Untuk kebutuhan non-fungsional itu, untuk kemudahan pengguna, ini mudah digunakan oleh pengguna dan memiliki tampilan yang sederhana dan interaktif, memastikan pengalaman yang lancar. Untuk kinerja sistemnya itu, sistem ini berjalan di browser, menawarkan respon yang cepat untuk kinerja yang efisien dan responsif. Dan untuk skalabilitasnya ini, sistem ini dirancang untuk dapat dikembangkan lebih lanjut di masa depan untuk memastikan adaptasi dan peningkatan berkelanjutan. Dan untuk selanjutnya ini untuk gambaran tampilan sistem kita yang kita buat, yaitu di sini ada halaman input dan halaman output kuis. Di sini bisa kita lihat, di sini ada tampilan topik, jumlah soal, dan level. Di situ bisa masing-masing ada opsi untuk memilih. Dan selanjutnya untuk hasil perancangan dan pembahasan. Untuk hasil perancangan itu, konsep aplikasi ini aplikasi otomatis berbasis generatif AI. Cara kerja sistem itu, sistem menerima input, proses AI, dan hasil soal. Dan selanjutnya untuk simulasi alur sistem ini, pertama tuh ada simulasi alur sistemnya. Sistem simulasi sederhana ini di jalur kerja sistem yang menggambarkan proses inti dan interaksi komponen di sistem tersebut. Terus alur kerja sistemnya ini menggambarkan sederhana tentang bagaimana sistem beroperasi, menunjukkan langkah-langkah dan urutan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Untuk input pengguna, ini pengguna memasukkan topik, jumlah soal, dan kesulitan. Dan untuk mengirim prompt itu, sistem mengirim prompt AI buat 5 soal pilihan ganda. Dan proses selanjutnya AI memproses prompt. AI ini menganalisis instruksi pembuatan soal topik. Dan terakhir itu hasil sistem menampilkan hasil soal. Dan untuk selanjutnya perubahan sistem. Untuk pertama itu kuis otomatis. Sistem pembuatan otomatis berbasis generatif AI memiliki beberapa keunggulan dibanding metode manual. Keunggulan sistem itu mempercepat variasi, mengurangi kesulitan pengembangan. Dan selanjutnya sini saya akan menjelaskan analisa kebutuhan pengguna. Yang pertama, analis kebutuhan. Sistem ini dirancang untuk melayani beberapa kebutuhan pengguna di efisien. Di sini bisa dilihat untuk ada tabel analisis kebutuhan pengguna. Contohnya di sini ada pengguna guru. Untuk sistem yang dibuat itu adalah membuat soal lebih cepat.
dosen membuat proses voice otomatis, mahasiswa untuk kebutuhannya membantu latihan soal, terus pengguna institusi pendidikan, sistem yang dibutuhkan adalah mendukung digital learning. Dan analisis implementasi sistem. Di sini ada tabel untuk komponennya itu bahasa pemrograman, teknologi yang digunakan adalah Python. Terus yang kedua framework web, teknologi yang digunakan adalah Streamlit. Yang ketiga AI engine, yang digunakan adalah teknologinya yaitu OpenAI dan Gemini. Yang keempat komponen kode editor, teknologi yang digunakan adalah Visual Studio Code. Dan yang terakhir database, teknologi yang digunakan adalah MySQL. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Rafli. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang analisis flow system secara detail. Nah, di sini ada input stage, penggunaan masukkan data sistem, processing stage, sistem kirim prompt AI generate soal, validation stage, hasil generate diperiksa sebelum ditampilkan, output stage, sistem menampilkan soal dan jawaban. Nah, di sini diagram pengembangnya itu ada user, input topik, generative AI, generate quiz, dan database save, dan export result. Dan di sini juga ada rencana pengembangan sistem tentang beberapa fitur yang dikembangkan pada tahapan UAS, antara lain login user. Sistem dapat memiliki fitur login untuk membedakan hak akses pengguna, dan dua, penyimpanan soal yang telah dibuat dapat disimpan ke database. Yang ketiga, ekspor PDF dan Word, soal dapat diunduh dalam bentuk PDF atau Microsoft Word. Yang keempat, riwayat kuis, pengguna dapat melihat histori soal yang pernah dibuat. Dan yang kelima, dashboard admin dapat mengelola pengguna dan data soal. Selanjutnya, potensi penerapan sistem. Nah, potensi penerapan sistem ini berpotensi diterapkan di berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, perguruan tinggi, platform e-learning, bimbingan belajar online, serta pelatihan digital. Lingkup aplikasi sistem ini memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam lingkungan pendidikan formal dan informal, termasuk sekolah, perguruan tinggi, serta berbagai platform pembelajaran daring. Selanjutnya, kesimpulannya tentang penerapan generatif AI dapat diterapkan dalam pembuatan soal otomatis dan sistem rancangannya, sistem membuat soal, pilihan ganda, jawaban, dan tingkat kesulitan. Untuk kesimpulannya berdasarkan kesimpulan manfaat dan potensi, peningkatan efisiensi dalam bentuk soal, dan untuk kedua, potensi pengembangan sistem, rancangan sistem, potensi dikembangkan aplikasi web. Selanjutnya untuk saran, login, dan autentikasi. Pertama, menambahkan login, autentikasi database soal, ekspor PDF dan Word. Pengembangan tampilan dan analisis pengembangan tampilan dan analisis fitur. Dan yang ketiga, integrasi sistem pembelajaran, mengembangkan platform pembelajaran online, integrasi sistem LMS. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Randy. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Mungkin segitu saja Pak Davi dan teman-teman sekalian yang menonton. Yang bisa kami sampaikan dari kami berempat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.